Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah Reading Timeless. Kapanpun kamu menonton ini adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini. Kali ini kita akan pakai spread past, present, future. Menarik. Oke, kayaknya gini. Kamu seperti berada di persimpangan jalan, memilih yang mana. Kamu kayak bingung nih ke depannya mau seperti apa, karena itu opportunity kamu ada di two of one. Selalu yang menjadi tantangan kamu adalah the fool. Ibaratnya semesta membuahkan jalan buat kamu, tapi kamu kayak apa ya, kayak gak optimis gitu, kayak mungkin ada rasa takut, ada rasa segan, karena itu zonanya tidak familiar buat kamu. Jadi kamu takut melangkah, entah apapun itu yang berpengaruh sama optimisme kamu. Kalau the full itu kan sebenarnya kartu vibe positif gitu ya, chapter baru hidup kita, harusnya kita excited, semesta membukain jalan. Tapi ini menjadi tantangan kamu. Kita lanjut ke pasnya, deret pas waktu lampau. Ada page of cups, ada ada ten of swords dan nine of swords. Ibaratnya gini, kayak kamu bertemu seseorang nih. Ini vibe-nya romantis ya, hubungan romantis. Kamu bertemu seseorang, secepat itu dimulai, tapi secepat itu juga berakhir. Sorry, ini bukan maksudnya mengetawain, tapi ini menarik ya di deret ini. Lalu kita lanjut di present times-nya. Lihat, di sini ada page, ada three of cups. Harusnya ini vibe yang menyenangkan ya, tapi lihat ada 8, 9, 10 swords. Ada yang gak happy, ada yang merasa stuck, ada yang gelisah dengan hubungan ini, dengan situasi ini. Terus bertanya-tanya nih hubungannya mau kemana nih dengan Three of Cups, Eight of Swords, sama Seven of Pentacles. Sepertinya ada sesuatu dengan hubungan ini yang membuat kalian bertanya nih. Mau dibawa kemana? Atau teman-teman mau apa nih setelah ini? Kayak ada energi orang yang pesimis lah. Pesimis dengan hubungan romantis. Kayak udah gak mau lagi punya hubungan lagi, kayak capek gitu. Tapi tenang, ada sesuatu yang semesta mau kasih dengan the world. Lalu Two of Cups dan Four of Swords. Ini ibaratnya semesta memberikan kesempatan teman-teman untuk menemukan diri teman-teman kembali ya. Karena setelah situasi ini semua, kan teman-teman jadi kayak apa ya, kayak protektif gitu sama hati teman-teman. Dan di sini ada Two of Cups. Iya, teman-teman nanti akan jatuh cinta lagi atau ketemu orang baru lagi, tapi ini lebih kepada teman-teman garis besarnya menemukan diri teman-teman lagi, going inside, soul searching. Karena pairingnya sama Four of Swords, ini energi kontemplasi. Oke, kita akan konfirmasi karena ini vibe-nya hubungan romantis ya. Tahu gak sih, kayak orang patah hati terus dia jadi beda banget setelah itu. Pribadiannya berbeda, penampilannya berbeda. Saya mendapatkan vibe itu dengan reading ini ya. Ada sesuatu yang signifikan, perubahan setelah teman-teman ketemu dengan orang ini. Lihat, kita bahas yang ini dulu. The Runner sama X. X ini berbicara tentang breakup, separation, hubungan yang berakhir. Stop the pattern. Ada suatu pattern di hidup teman-teman tentang hubungan romantis teman-teman. Kayak mungkin teman-teman mengundang orang dengan karakter sama, sifat sama, mukanya doang yang beda, tapi isinya orangnya sama gitu. Runner. Mungkin teman-teman mengundang energi orang yang runner gitu ya. Kayak cepat datangnya, cepat juga hilangnya, atau cepat juga perginya. Ada sesuatu hal tentang diri teman-teman yang perlu teman-teman lihat supaya gak ngundang energi orang ini lagi. Mungkin teman-teman belum bisa sayang sama diri teman-teman, jadi ngundangnya orang yang gitu, gak bisa nge-treat teman-teman dengan baik. Sampai teman-teman belajar self-love, self-respect. Kurang lebih hubungan romantisnya akan gitu aja. Ketemu orang yang sama, cuman mukanya yang beda. Nah, dengan the word ini semesta membukakan jalan nih teman-teman untuk belajar kenal diri teman-teman, belajar sayang sama diri teman-teman, dan membawa teman-teman kepada paradise. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketemu the one, orang yang benar-benar pas buat teman-teman, tapi setelah ngelewatin ini semua dulu.
konfirmasi. The Fool. Lihat, Ten of Swords saya keluar lagi. Memang sudah ini waktunya berakhir gitu. Ketika suatu hal berakhir, itu adalah sebuah awalan untuk sesuatu yang baru. Tinggal perspektif kita, cara pandang kita yang berubah. Karena setiap hal itu sebenarnya netral, cuman persepsi kita yang memberikan nilai negatif, positif, baik, buruk. Ten of Swords dipas. Queen of Wands. Lihat Queen of Wands. Ya, yang tadi saya bilang Queen of Wands itu energi orang yang percaya diri, orang yang bold, orang yang nyaman sama dirinya, dan magnetik. Teman-teman diminta untuk hal ini, orang-orang ini yang membawa teman-teman kepada kegelisahan, ketidaknyamanan, karena di sini ada 9 sama 10, itu energi mimpi buruk, gelisah, cemas. Supaya teman-teman belajar gitu, mengerti diri teman-teman, sayang sama diri teman-teman. Jadi Queen of Wands, orang yang nyaman sama dirinya, orang yang tahu keberhargaan dirinya, seperti itu ya. Mungkin kalau nggak dipertemukan sama orang yang seperti ini, teman-teman nggak akan pernah belajar, nggak akan pernah berusaha mau lihat. Eight of Swords. Four of Wands. Ya, hubungan ini kayak udah stuck gitu. Memang sudah waktunya berakhir karena gini. Three of Cups itu vibe-nya bagus, tapi ketika dipasangkan sama Eight of Swords dan Seven of Pentacle, ada orang yang nggak happy dengan hubungan ini. Dan ketika teman-teman memutuskan untuk keluar dari sini dan memilih diri kamu terlebih dahulu, di depan sana ada Four of Wands yang nungguin teman-teman. Four of Wands itu berbicara apa? Perayaan, hal-hal yang patut disyukurin bersama orang-orang tersayang. Lalu bicara juga tentang komitmen yang sesungguhnya gitu. Tapi itu nggak akan teman-teman temukan sebelum teman-teman jadi Queen of Wands dulu. Yang terakhir, Four of Swords. Three of Swords, oke. Sangat mungkin ini ada hubungannya sama orang ketiga ya. Karena apa? Three of Swords itu kan kartu kecewaan, kesedihan. Di sini ada Three of Cups dan sini ada Eight of Swords. Ada yang gak happy dengan hubungan ini. Dan kalau teman-teman misalnya masih ada di dalam hubungan ini gitu ya, coba teman-teman renungkan, coba teman-teman lihat gitu. Kalau misalnya ini berlanjut untuk jangka panjang, bahkan mungkin sampai ke pernikahan, apakah teman-teman bisa dealing dengan situasi ini terus-menerus? Seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman kayak berkorban terus gitu, karena meninggalkan hubungan ini ibaratnya masuk ke zona yang baru, zona yang unfamiliar, zona yang tidak familiar. Karena ibaratnya gini, kadang kita bertahan di sebuah hubungan padahal hubungan itu udah gak sehat. Mungkin karena takut sendiri, takut gak akan ketemu seseorang lagi, atau entah apapun alasannya ya. Padahal itu kita udah tahu sebenarnya kita udah gak happy di situ. Dan disitulah semesta intervensi. Teman-teman resisten atau enggak itu terserah teman-teman, yang penting saya sudah menyampaikan pesannya ya. Kalau misalnya kamu yang nonton ini enggak, hubungan aku baik-baik aja, berarti pesannya bukan buat kamu. Sesimpel itu. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.